Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kanal komputer. Salam sehat buat kita semua. Salam semangat untuk belajar. Oke teman-teman, di sini saya akan coba ya sharing pengalaman saya em, mengenai instalasi ya macOS di komputer non Mac ya, atau sering disebut yang namanya Hackintosh ya teman-teman. Nah, Hackintosh itu sendiri ya beda macam-macamnya untuk berbagai jenis laptop ya. Ada yang laptopnya itu kompatibel ya, dan ada juga yang nggak kompatibel ya seperti itu. Nah, teman-teman, yang pertama itu harus mengecek ya apapun itu hardware-nya ya, menggunakan tools-tools yang ada di um, internet ya, ataupun ada di Windows-nya ya. Salah satu tools yang sering saya gunakan di sini adalah menggunakan CPU Z ya untuk yang namanya pembuatan ataupun cek hardware ya yang akan digunakan untuk Hackintosh ini. Oke, nah di sini teman-teman, kalau kita bisa lihat ya, nanti akan ada yang namanya kompatibilitas ya untuk yang namanya Hackintosh ya. Nah, di sini kita cek itu CPU-nya, jenis CPU-nya apa ya. Kemudian nanti untuk sistem grafisnya itu apa ya. Nah, biasanya untuk yang Hackintosh itu dia yang support itu ya, teman-teman bisa cari di internet itu grafis yang support dengan yang namanya Hackintosh ya. Jadi kalau misalkan device teman-teman atau laptop teman-teman ataupun komputer teman-teman yang ingin dibuatkan Hackintosh ya, itu harus dicek dulu grafis dan lain-lainnya. Oke ya, itu cara untuk mengecek hardware-nya ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga kalau misalkan teman-teman ingin membuat Hackintosh-nya ya one by one ya, kita bisa langsung ke situs yang namanya OpenCore ya. Nah, di sini di Dortani OpenCore ini teman-teman nanti akan diinstal ya, ataupun guide-nya ada ya. Namun di sini saya nggak akan menjelaskan bagaimana guide satu persatu karena panjang banget ya. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat memasukkan ya, menginstalasi flash disk ya untuk dijadikan bootloader ya si Hackintosh-nya ya. Nah, yang pertama teman-teman, di sini kita akan membuat pertama flash disknya terlebih dahulu ya, teman-teman siapkan ya. Di sini saya sudah memasukkan flash disk ya, SanDisk ya. Di sini untuk instalasinya itu teman-teman bisa gunakan flash disk berjenis 16 GB ya, tergantung dari si macOS-nya yang digunakan ya. Misalkan di sini saya menggunakan macOS Catalina ya. Nah, di macOS Catalina ini dia besaran filenya itu sekitar 7,72 GB ya. Nah, maka di sini disarankan yang flash disknya itu ya lebih dari ini ya. Nah, kalau misalkan 8 GB ya itu agak mepet banget ya. Nanti juga kalau misalkan misalkan agak melar sedikit. Jadi teman-teman disarankan ke pakai yang 16 GB ya untuk flash disknya. Nah, di sini selain sistem operasinya ya ataupun macOS-nya ya, teman-teman juga menyiapkan software-software yang lainnya ya. Di antaranya di sini ada yang namanya Transmac ya, kemudian Disk Genius ya. Nah, di sini teman-teman untuk cara memasukkan si macOS Catalina-nya ya ke dalam flash disknya, teman-teman menggunakan Transmac ya. Ini khusus untuk di Windows ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman komputernya Windows terlebih dahulu ya, ini kita bisa gunakan, teman-teman bisa instalasi ya di sini. Nah, di sini ada jenis Transmac-nya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau download ya, teman-teman bisa baca di deskripsi ini untuk yang namanya Transmac-nya ya. Nah, fungsi dari Transmac ini nanti dia akan membuat ya, misalkan contohnya
seperti ini ya. Oke, nah ini nanti dia ya akan mendeteksi yang namanya flash disknya ya teman-teman. Nah, di sini contoh flash disknya adalah SanDisk ya, 16 GB ya. Nah, di sini aspeknya harus di administrator dulu ya, run as administrator. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa kita lihat di sini untuk flash disknya ya. Ketika teman-teman ingin membuatkan instalasinya, teman-teman di sini harus diformat terlebih dahulu ke yang namanya format disk ya untuk Mac ya, seperti itu. Nah, teman-teman ini format ya disk formatnya. Oke, kemudian teman-teman misalkan di sini tadi saya ingin menginstalnya Catalina ya, misalkan saya tulis saja Catalina ya, seperti itu 10.5.7 ya. Oke, nah di sini teman-teman sesuaikan ya. Di sini kalau misalkan Catalina kan dia sudah menggunakan HFS Plus ya. Oke, kalau boleh kita langsung oke saja. Ya, di sini disknya yes ya, seperti itu. Nanti di format itu berarti dia akan menghapus datanya semuanya. Oke, kalau sudah oke ya seperti ini. Oke, untuk formatan sendiri teman-teman jangan sampai salah ya di sini karena disk kita juga akan terdeteksi ya. Jadi pilihnya yang USB disk ya, seperti ini. Oke, nah nanti di Explorer-nya itu dia akan langsung ya terdeteksi seperti ini. Nah, teman-teman jangan panik ya, ini karena kita sudah format flash disk kita ke dalam format HFS tadi ya untuk bisa menginstal Mac-nya. Oke, kita close terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman ini sudah selesai ya untuk Transmac-nya. Nah, kemudian teman-teman di sini kita memerlukan yang namanya Transmac lagi ya. Nah, di Transmac ini kita masukkan yang namanya sistem operasinya ya. Nah, kita ke sini ya, kemudian di sini ke kanan ya. Kemudian kita pilih restore with this image ya. Nah, nanti dia akan memasukkan si sistem operasinya ini ya ke dalam si flash disknya ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman kita langsung erase ya, dan di oke saja. Oke, nah nanti dia akan writing ya image to disk ya, artinya dia sedang menuliskan ya sistem operasi Catalina-nya ke dalam flash disk agar dia nanti bisa menjadi sebuah installer ya di komputer teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah untuk Hackintosh ini ya teman-teman itu gampang-gampang susah ya. Kalau misalkan teman-teman laptopnya itu mungkin ada beberapa hardware yang support ya untuk seperti misalkan drivernya ya seperti itu ataupun Cactex ya, teman-teman bisa langsung ya cari di Dortania tadi ya untuk install guide-nya. Tapi kalau misalkan cara cepatnya teman-teman teman-teman bisa cari ya di web browser itu ya, kita ke Google ya. Nah, di sini teman-teman misalkan saya mau instalasi untuk yang namanya Hackintosh misalkan ya. Nah, di sini teman-teman di Google ini tinggal teman-teman ketikkan Hackintosh ya. Kemudian teman-teman tuliskan juga di sini misalkan jenis laptop teman-teman ya. Misalkan di sini laptop yang saya gunakan misalkan ThinkPad ya X240 ya, seperti itu. Nah, teman-teman tinggal misalkan langsung di enter saja seperti ini. Nah, nanti ya di sini akan memunculkan beberapa artikel yang bisa teman-teman temukan ya di Google ini ya untuk teman-teman jadikan acuan ya untuk Hackintosh ini ya.
Nah, biasanya itu sudah ada dari teman-teman Hackintosh yang lainnya yang sharing di internet untuk device yang sama ya. Nah, itu cara mudahnya ya teman-teman, selain teman-teman menggunakan yang namanya OpenCore ya. Kalau untuk menggunakan OpenCore install Git ini teman-teman ya, dia harus one by one ya, satu per satu teman-teman. Mungkin di channel lainnya juga dibahas ya, tapi itu mungkin untuk yang baru install Hackintosh ya, itu mungkin agak sulit sekali ya. Nah, one by untuk cari text-textnya itu harus dirubah-rubah ya. Oke. Nah, untuk cara cepatnya ya ini saja ya teman-teman, bisa gunakan yang namanya biasa itu ada di GitHub ya. Nah, teman-teman nanti akan ada yang namanya seperti ini. Teman-teman bisa langsung di kanan kemudian open ya seperti itu. Oke, nah di sini teman-teman nanti jenis macOS-nya juga di sini misalkan harus disesuaikan ya. Nanti dicari misalkan kalau di sini Catalina berarti Catalina ya, cocoknya untuk Catalina. Nah, ini ada yang namanya EFI ya. Nah, EFI ini nanti dia berisi ya ataupun stack ataupun driver yang sudah kompatibel ya dengan jenis laptop yang akan digunakan dengan Hackintosh-nya. Tadi adalah misalkan di sini studi kasusnya adalah X240 ya ThinkPad. Maka untuk EFI-nya di sini juga sudah di-sharing ya EFI-nya. Nah, nanti sudah seperti ini teman-teman, di sini kita bisa baca ya untuk jenis EFI-nya ya teman-teman. Kita bisa lihat ya apa saja yang tidak bekerja ya. Misalkan di sini adalah VGA port-nya, kemudian card reader-nya ya. Nah, kalau misalkan ini VGA port nggak bisa ya, otomatis kan kalau misalkan di macOS ya itu jarang banget menggunakan yang namanya VGA port ya. Ini VGA port itu ya berarti untuk display-nya ke proyektor ya. Oke. Kemudian card reader juga ini nggak bisa ya. Jadi teman-teman mungkin card reader kan jarang banget digunakan ya. Ini nggak masalah ya untuk dua ini. Nah, untuk itu nanti biasanya teman-teman kalau misalkan di laptop sendiri ya biasanya nggak cuma ada yang namanya VGA port ya, tapi juga ada misalkan HDMI, kemudian ada juga DisplayPort ya selain VGA port ya, yang ini support misalkan nanti terkoneksi ke proyektor. Oke ya, jadi ini nggak masalah. Oke, kemudian juga nanti kalau misalkan teman-teman ingin biasanya harus ada yang setting ya di BIOS-nya. Ya, di sini juga sudah dituliskan ya. Ini nanti di disable security chip-nya, kemudian di disable anti-dev mode, disable DPM-nya. Ya. Oke. Nah, step by step-nya ini juga sudah banyak sekali ya. Teman-teman bisa ikutin seperti ini ya. Nah, nanti yang terpenting adalah kita download dulu EFI-nya ya. Kemudian teman-teman ke sini ya. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung yang namanya klik kanan download zip seperti itu. Nah, kalau sudah di download seperti ini ya, teman-teman start download saja ya. Di sini saya sudah download, jadi nanti sudah ada ya teman-teman, mungkin bisa mengikuti sampai start download ini. Oke, nah setelah itu ya teman-teman, kalau misalkan sudah di download EFI-nya ya, teman-teman nanti tinggal bisa masukkan ya EFI-nya ke dalam si installernya ya, ke flash disknya ini yang sudah nanti diisikan dengan yang namanya file dari macOS-nya ya. Di sini tadi studi kasusnya adalah Catalina ya. Nah nanti menggunakan yang namanya Distinius ya untuk di Windows ini. Nanti untuk di Distinius ini teman-teman kita bisa klik ya. Yes, seperti itu. Nah, untuk proses di sini ya, writing di sini mungkin agak lama ya teman-teman. Nah, di sini karena untuk filenya saja tadi kan sekitar 7,7 ya. Nah, ini ya teman-teman tunggu saja sampai full ya. Nah, nanti kalau sudah ya teman-teman bisa langsung yang namanya memasukkannya. Nah, cara untuk memasukkannya itu teman-teman ya, itu sebenarnya gampang sekali ya. Kita bisa menggunakan Distinius ini ya untuk memasukkan EFI-nya ataupun
konfigurasi driver-driver yang sudah ada ya dari teman-teman yang sharing di internet ya tadi di GitHub ya. Nah ini FI-nya teman-teman tinggal masukkan ya ke dalam disknya ya. Nah di sini disknya itu belum terdeteksi ya karena tadi sedang diinstalasi ini ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nanti sudah terinstalasi seperti ini ya, contoh di kasus ini saya sudah ada yang dibuatkan yang namanya ini ya, dan saya coba masukkan ya flash disk yang lainnya yang sudah saya buatkan file writing image-nya ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menginstalkan contoh ini Catalina ya, seperti sini ini saya menginstalkan Hexera ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya. Nah, yang sudah saya instalkan ya, ininya sudah full ya. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat di Distinius ini ya, teman-teman kita lihat EFI-nya ya ke sini. Oke. Ya, ini disk-nya. Nah, kemudian di sini nanti kan ada yang namanya disk ya. Di disk ini disknya itu dibagi menjadi dua ya, yang satu FA, yang satu unformat. Ya, yang FFA ini akan kita nanti gunakan ya. Nah, di sini di EFI-nya teman-teman kita bisa langsung ya double klik ya seperti ini. Nah di sini teman-teman kita bisa langsung masukkan ya EFI-nya ya. Nah, EFI-nya di sini foldernya namanya EFI ya. Kita langsung drag saja seperti ini. Oke, kemudian kita klik ya. Nah, di sini kita drag ini ya. Drag ya, tarik seperti ini. Kemudian jatuhkan di sini. Oke. Do you want to copy selected file version FI0 directory? Yes. Oke, kalau misalkan di sini FI-nya tadinya sudah ada ya ini di refresh aja ya, jadi refresh all. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belum ada, biasanya dia langsung masukkan ke sini ya. Oke. Oke ya. Nah, kita tunggu sampai dia proses untuk yang namanya pengkopiannya ya ke dalam yang namanya flash disknya ya untuk driver-drivernya ya. Oke, nah kalau sudah semua ya seperti ini ya, dia nanti akan komplit ya. Nah, kalau sudah komplit ini, dia jenis FI-nya sudah selesai ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung gunakan untuk Hackintosh-nya ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman setting di BIOS-nya dulu ya untuk keperluan Hackintosh-nya, tergantung dari jenis laptop teman-teman ataupun komputer teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa nanti kalau misalkan itu teman-teman ya lihat di sini ya di GitHub-nya ataupun di websitenya, dia harus settingan untuk BIOS-nya itu bagaimana ya. Nah, jadi sama seperti install Windows ya, tinggal flash disknya dicolokkan ke dalam laptop ya ataupun komputer, nanti tinggal disetting ya ke BIOS terlebih dahulu. Biasanya di BIOS itu teman-teman bisa ketikkan F1 atau F2 ya, tergantung dari jenis komputernya ataupun jenis BIOS-nya ya. Nah, nanti kalau sudah masuk BIOS ya ini harus disetting ya seperti itu. Oke, nanti tinggal ikutin step by step-nya. Kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris teman-teman ya tinggal gunakan Google Translate saja ya. Oke, ya seperti itu ya, walaupun ini cara mudahnya ya, tapi agak emang kalau misalkan step by stepnya nggak bisa diikutin ya ini agak sulit juga ya, apalagi kalau misalkan teman-teman menggunakan yang namanya overcore install git-nya ini one by one, ini jauh lebih sulit ya timbang kita menggunakan trip dari orang ya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah selesai seperti ini ya, nanti EFI-nya ya sudah instalasi misalkan ya, nanti teman-teman bisa masukkan menggunakan
Clover konfigurator ya, nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam yang namanya PC-nya ya, dari si flash disk-nya ya. Nah, misalkan teman-teman simpen ya, kan EFI-nya ada di flash disk, seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan udah ya seperti ini, kalau sudah ya seperti ini teman-teman, EFI-nya nanti teman-teman juga bisa kopikan ya nanti ke dalam si EFI yang udah jadi di disknya ya. Nah, nanti kan di sini misalkan ini di disknya itu kan ada EFI-nya ya, udah tadi kita copy ya. Nah, nanti ketika sudah instalasi ya di disk yang sudah kita install ya, nah nanti teman-teman tinggal misalkan copy ya EFI-nya ke dalam sini ya. Itu bisa teman-teman menggunakan Clover konfigurator ya. Oke, mungkin tutorial kali ini agak sedikit rumit ya, tapi teman-teman kalau misalkan searching ya di internet itu sambil searching ya mungkin akan lebih mudah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.